Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini hadir semua pada yang berangkat? Hadir Berangkat semua. semua nihil ya, nggak ada yang izin ataupun sakit. Oke, ya coba anak-anak coba lihat gambar di depan ini, gambar lagi ngapain ya? Lagi mikir? Lagi contek-contekan. Ini perilaku yang baik atau buruk ya? Buruk. Oh iya, anak-anak semua pernah menyontek? Pernah. Nah, itu perilaku yang buruk, tidak jujur. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ada yang tahu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada berapa? Belum, ada 4. Yang pertama ada sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga ada tablik. Yang keempat ada fatona. Tadi sidik artinya jujur. Jadi Nabi itu harus memiliki sifat yang jujur atau sidik. Dan amanah artinya dapat dipercaya. Nabi itu harus amanah atau dapat dipercaya. Dan yang ketiga ada tablik artinya menyampaikan. Seorang nabi itu harus menyampaikan apa? Wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nah, yang keempat ada fatona artinya apa? Cerdas. Jadi seorang nabi itu harus memiliki sifat fatona, yaitu cerdas. Nah, Ibu punya satu kisah nih. Saat Ka'bah diperbaiki, suku-suku di Mekah itu kan berselisih nih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Mereka sepakat nih, orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram itu menjadi penengah. Nah, ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad yang dikenal jujur dan terpercaya. Beliau juga menyarankan agar batu yang diletakkan di atas kain, lalu tiap suku itu mewakilkan untuk memegang kain setiap ujungnya, biar mereka tuh sama-sama membawa batu, nggak ada perselisihan. Nah, setelah itu beliau itu sendiri meletakkan di tempat Hajar Aswad atau di Ka'bah. Nah, semua setuju dan damai. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat 4 sifat Nabi, yaitu yang pertama sidik. Nabi kan tadi dikenal jujur oleh suku-suku, dikenal dipercaya, amanah berarti ya kan? Dan Nabi itu juga menyampaikan atau tablik wahyu dengan benar, enggak mengurangi ataupun menambah-nambahkan wahyu yang telah diperantakan oleh Nabi Muhammad. Nah, juga ada fatonah cerdas, di mana Nabi Muhammad tadi cerdas, memakai kain semuanya, terus jadinya mereka memegang sama-sama. Nah, setelah ini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Yang sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Nah, setiap kelompok itu ada teka-tekinya. Itu tuh kartu teka-teki. Coba kelompok pertama bacain teka-tekinya. Aku adalah sifat yang berarti jujur. Aku selalu berkata dan bertindak benar. Siapakah aku? Kira-kira apa itu sifat apa? Kalau jujur berarti sidik, Bu, sidik. Betul, benar sekali. Pinter Angga. Nah, coba kelompok 2 itu teka-tekinya apa? Dibacakan. Aku adalah sifat yang berarti dapat dipercaya. Aku selalu menjaga titipan dan menjalankan tugas dengan baik. Siapakah aku? Siapa coba? Kalau dapat dipercaya berarti amanahku. Betul, pintar sekali. Coba kelompok 4 dibacakan teka-tekinya. Kelompok 3, mohon maaf. Ya, aku adalah sifat yang berarti menyampaikan. Aku tidak pernah menyembunyikan wahyu dan selalu menyampaikannya kepada umat. Siapakah aku? Ayo, sifat apa itu? Jawabannya adalah sifat tabligh, Bu. Betul, pintar sekali. Coba kelompok 4 teka-tekinya apa?
Aku adalah sifat yang berarti cerdas. Aku memiliki kecerdasan dan hikmah yang luar biasa dalam berdakwah. Siapakah aku? Sifat apa itu? Sifat cerdas, sifat fatona ibu. Oke, pintar. Oke, setiap kelompok kan udah dapat teka-teki dan juga kartu soalnya, kartu teka-tekinya ya. Setelah itu, setiap kelompok itu menganalisis contoh perilaku apa yang mencerminkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi Sidik, itu kan jujur. Contoh perilaku yang jujur itu seperti apa? Nanti dipresentasikan. Terus misalnya amanah, contoh perilaku amanah di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Dipresentasikan nanti. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Nanti setiap kelompok mempresentasikan masing-masing jawabannya ya. Oke. Oke, udah 30 menit. Dari kelompok pertama dulu ya, maju untuk mempresentasikan contoh perilaku apa yang mencerminkan contoh apa sifat Sidik. Silakan Mas Angga maju. Maju apa berdiri aja, Bu? Maju aja. Maju aja ya. Contoh dari perilaku Sidik berbicara apa adanya, misalnya dengan menceritakan kejadian atau informasi sesuai fakta tanpa ditambah atau dikurangi. Oke, pintar. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ore. Ya, coba kelompok 2 maju dong. Maju dong sini. Iya. Contoh perilaku apa nih? Amanah. Contoh perilaku amanah yaitu tidak menyebarkan rahasia teman atau orang lain yang sudah dipercayakan kepada kita. Oke, pintar. Tepuk tangan. Semua kelompok udah maju presentasi ya. Oke. Ini waktunya juga udah mau istirahat ya anak-anak. Ya, jadi sebelum kita istirahat, Ibu mau ngerangkum dulu nih. Tadi kita belajar tentang sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Tabligh. Yang keempat? Fatona. Coba Angga, amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Oke, coba Amri, contoh perilaku amanah itu apa? Menepati janji dan menjaga rahasia yang dipercayakan. Oke, pinter. Oke, sudah semuanya udah paham ya? Udah. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, karena ini mau istirahat juga ya. Jadi pembelajaran kali ini dicukupkan saja. Terima kasih. Sebelum itu kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu Guru. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau berangkat hari ini? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya, nihil. Alhamdulillah. Oke,
Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian sikap amanah dan cara berperilaku yang amanah. Sebelumnya Ibu mau tanya, sudahkah kalian melakukan atau menerapkan perilaku amanah pada pagi hari ini? Iya, belum ya. Selanjutnya, penting tidak sih perilaku amanah untuk kita, diri sendiri? Iya, penting ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan memberikan kalian membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2 ya. Sudah berkelompok pada temannya? Ya, bisa diperhatikan ya, pepetnya di depan ya. Selanjutnya itu ada pengertian amanah. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Amanah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara itu, secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang selanjutnya itu ada cakupan amanah. Cakupan amanah itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu amanah kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia, seperti beribadah. Di situ ada gambar orang sedang melaksanakan sholat ya anak-anak. Ya, Bu. Sholat itu termasuk ke dalam contoh perilaku amanah kepada Allah SWT. Dan yang kedua itu ada amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, dalam bentuk materi ataupun non materi ya. Contohnya itu seperti menjaga rahasia ya, ketika ada teman kita menitipkan barang, kita juga harus bertanggung jawab menjaganya ya. Yang ketiga itu ada amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Seperti contoh, kita menjaga kesehatan kita supaya biar tetap sehat ya. Ya, Bu. Selanjutnya itu ada gimana sih Bu cara berperilaku yang amanah. Di sini cara yang berperilaku amanah itu kita harus meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Dan yang terakhir itu ada hikmah atau manfaat yang diperoleh. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya anak-anak. Iya, Bu. Apa sih hikmah dari manfaat dari amanah? Yang pertama itu meningkatkan keimanan, mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, Ibu di sini punya question box yang dimana isinya itu soal dari materi-materi tersebut. Berhubung anak-anak sudah paham semua tadi ya, silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Ambil satu ya. Ya, masih di sini Mas. Ya, bisa dibacakan soalnya. Saya dulu, Bu. Ya, Dari materi yang telah dipelajari, sebutkan 3 cakupan amanah. silakan bisa dijawab Mas. Yang pertama, amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, amanah kepada diri sendiri. Ya, gimana teman-teman, betul enggak? Betul. Hey. Silakan Mbak. Apa hikmah dari orang yang berperilaku amanah? Jawabannya, meningkatkan keimanan, mendapatkan kepercayaan, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, gimana teman-teman? Ya, tepuk tangan.
Ya, silakan bisa kembali ke tempat. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih. Oke, jadi itu itu materi kita pada hari ini ya. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas buat pertemuan selanjutnya ya. Ibu minta pertemuan selanjutnya kalian menuliskan tentang contoh-contoh dari amanah ya. Ya, Ibu rasa cukup sekian materi pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih. Bagaimana sikap kita ketika melihat ada orang yang sedang membaca Al-Quran? Cung, siapa yang mau jawab? Ya, enggak. Menyimak Pak, tidak berisik. Ya, bagus. Satu lagi ya. Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Ya, Mas Angga lagi. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup untuk umat muslim. Bagus, tepuk tangan dulu buat Mas Angga. Ya, jadi Bapak jelasin dulu ya. Generasi pecinta Al-Quran yaitu generasi muslim yang menaruh cinta yang mendalam terhadap Al-Quran, kitab suci kita umat Islam. Jadi mereka tidak hanya membaca dan menghafalnya, tapi juga berusaha memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, apa itu generasi pecinta Al-Quran? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan rutin dan tartil. Yang kedua, memahami arti dan pesan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjaga adab saat berinteraksi dengan Al-Quran seperti berwudu sebelum membacanya dan menempatkannya di tempat yang layak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana sih cara menjadi generasi pecinta Al-Quran? Yang pertama ada membaca Al-Quran setiap hari walau hanya 5-10 menit. Yang kedua, menghafal ayat-ayat pilihan secara bertahap. Yang ketiga, memahami arti ayat dengan membaca terjemah atau tafsir. Yang keempat, mengamalkan kandungan ayat dalam sikap dan perilaku. Yang kelima, menjaga adab seperti berwudu, duduk dengan sopan, dan tidak meletakkan Al-Quran di tempat yang tidak pantas. Nah, Bapak punya cerita sedikit tentang sahabat Nabi yang sangat mencintai Al-Quran. Siapa tuh? Ada yang tahu siapa? Nggak tahu Pak. Oke. Namanya itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu sangat mencintai Al-Quran sehingga setiap hari beliau membaca dan terus mengamalkannya. Rasulullah pun
memuji Abdullah bin Mas'ud karena suaranya yang merdu saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, begitu Bapak mau kasih tugas, kalian pecah dulu menjadi 2 kelompok ya. Nah, kalian berdiskusi bagaimana sih cara kita menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan tuliskan di kertas yang Bapak kasih. Waktunya 10 menit ya. Baik, Pak. Oke, udah 10 menit. Silakan kelompok sini dulu. Baik, Pak. Berdiri, Mas. Hasil diskusi kami, yang pertama mendengarkan tilawah dengan penuh perhatian. Oke. Yang kedua menulis dan menyalin ayat. Oke. Yang ketiga mendukung kegiatan dakwah dan kajian Al-Quran. Ya. Selanjutnya menjaga dan memuliakan mushaf. Yang terakhir berdoa agar diberi kekuatan mencintai Al-Quran. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yuk, yang selanjutnya kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2 adalah membaca dengan istiqomah, Ya. menghafal dan menjaga hafalan, memahami makna dan tafsirnya, mengamalkan ajarannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi dapat kita simpulkan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mencintai Al-Quran berarti membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, dan menjaga adabnya. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar nih pagi hari ini? Sehat semua? Sehat. Oh ya, sebelum kita memulai untuk pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru ingin tanya, ini lengkap apa ada yang izin sakit? Lengkap. Lengkap, berarti berangkat semua ya? Iya. Baik, langsung saja kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan belajar pelajaran akhlak. Nah, pelajaran akhlak di mana materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Ada yang pernah dengar kata toleransi? Enggak ada. Tapi sedikit-sedikit terdengar ya kadang-kadang ya. Sedikit. Ketika lagi ngobrol sama temennya atau sama orang tua di rumah, ngomong kata toleransi, emang toleransi itu apa sih? Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan cara bertoleransi yang baik, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita akan belajar tentang toleransi beragama atau toleransi intern beragama. Yang pertama, toleransi itu berasal dari bahasa Arab, tasamuh, di mana artinya mengizinkan atau memperbolehkan. Nah, secara istilah, toleransi itu berarti sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Jadi, sudah ada gambaran ya tentang apa itu toleransi? Sudah. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada
keberagaman. Nah, jadi di materi pagi hari ini tuh kita belajar tentang toleransi intern beragama. Jadi kita harus bertoleransi sesama agama Islam, sesama Muslim. Jadi toleransi itu bukan atau beda agama saja, tapi sesama Muslim kita juga harus bersikap toleransi. Jadi di Indonesia itu umat Muslim ada berbagai cara pandang atau cara beribadahnya. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam atau Persis, ada Persatuan Umat Islam atau PUI, dan yang terakhir ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, di slide selanjutnya ada kita ambil prinsip-prinsip dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi ada yang pertama, di antara umat beragama adalah saudara. Jadi kita tidak boleh ada perselisihan. Yang kedua, menghindari perbuatan menghina kelompok lain. Selanjutnya, hindari perbuatan saling mencela, berbaik sangka terhadap sesama, hindari perbuatan saling mencari kesalahan, hindari perbuatan membicarakan kejelekan, saling berta'aruf di antara sesama. Jadi berhubung Pak Guru sudah menjelaskan sedikit gambaran tentang bertoleransi, sekarang Pak Guru ingin membagi kalian jadi 2 kelompok. Nah, nanti setelah Pak Guru bagi, Pak Guru akan kasih pertanyaan dan kalian silakan didiskusikan. Nah, ya, 30 detik untuk mendiskusikan. Cepet banget, Pak. Baik. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan tunjuk 1 orang dari setiap kelompok untuk maju ke depan menjawab atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju. Dari kelompok 1, Mas Faris. Selanjutnya dari kelompok 2, boleh maju ke depan. Baik, teman-teman yang di kursi mendengarkan ya. Ya, silakan Mas Faris. Dipresentasikan jawaban dari soal nomor 2. Dibacakan dulu soalnya. Sebutkan 2 contoh sikap toleransi antar umat beragama yang dapat kamu lakukan di sekolah. Jawabannya Pak Guru, contoh sikap toleransinya yaitu menghormati waktu ibadah teman yang berbeda agama, tidak menghina ajaran agama lain, membantu teman yang merayakan hari besar keagamaan lain. Baik, tepuk tangan buat Mas Faris. Iya, silakan. Duduk, Pak. Boleh duduk. Dijawab pertanyaan nomor 3. Mengapa toleransi antar umat beragama penting untuk dijaga? Jelaskan alasanmu. Toleransi penting supaya tercipta hidup damai, harmonis, dan menghindari konflik antar umat beragama. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh duduk. Ya. Jadi anak-anak, pembelajaran kali ini kita itu belajar tentang toleransi, di mana tadi juga Pak Guru sudah mencoba menganalisis kalian dengan membuat kelompok dan berdiskusi, dan kelihatannya kalian sudah mulai paham tentang bagaimana kita melakukan toleransi antara intern beragama. Jadi sebelum penutup, di sini Pak Guru ada sedikit contoh cara berkehidupan dengan membudayakan budaya toleransi, terutama di sekolah ya. Yang pertama, kita bisa mendengarkan tanpa menghakimi saat orang lain berbicara. Jadi, walaupun yang berbicara itu lebih muda dari kita, ataupun lebih kecil badannya dari kita, kita tetap harus menghormati tanpa menghakimi. Yang kedua, kita menghormati kebiasaan dan tradisi orang lain. Jadi kita nggak boleh protes kalau tradisinya seperti ini atau tradisinya seperti itu, kita tidak boleh memprotes. Yang ketiga, tidak memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Ketika kita punya pandangan seperti ini, tidak boleh kita memaksakan bahwa orang lain harus mengikuti apa yang sesuai yang kita pandang. Baik. Dan sebelum penutup, nah, jadi sedikit ada kata-kata indah buat anak-anak semuanya. Apa itu, jadi, toleransi itu menghargai perbedaan adalah sebuah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari
kekayaan hidup. Terakhir sebelum Pak Guru tutup, siap nggak anak-anak untuk membudayakan budaya toleransi? Siap. Semangat semuanya. Semangat. Kita harus menunjukkan budaya toleransi di sekolah kita, habis itu di lingkungan masyarakat. Baik. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Jadi nanti ketika sampai di rumah, kalian bisa membuat contoh perilaku yang tidak bertoleransi dan contoh perilaku yang bertoleransi. Dapat dipahami semuanya? Dapat. Baik, mungkin Pak Guru cukupkan untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga semuanya bisa paham dengan materi dari Pak Guru. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Oke, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa. Duduk rapi-rapian. Tangan di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai sikap toleransi antar umat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad tidak memaksa Abu Thalib untuk masuk Islam dan Nabi Muhammad pun membolehkan kaum Nasrani untuk kebaktian di dalam masjid seperti itu. Oke, kita masuk ke pembelajarannya. Slide masuk. Lagi, Mbak. Oke. Sebelumnya kita bercerita terlebih dahulu mengenai Nabi Muhammad itu tidak memaksa Abu Thalib memeluk Islam. Jadi siapa yang di sini tahu pamannya Nabi Muhammad siapa namanya? Abu Thalib. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, pintar. Jadi Abu Thalib ini paman Nabi Muhammad. Lah, paman Nabi Muhammad ini merupakan seseorang yang mana beliau itu sangat mendampingi dan sangat melindungi Nabi Muhammad ketika hidup, ketika berdakwah. Ya. Sampai suatu ketika paman Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Nah, pada saat meninggal dunia, Abu Thalib ini tidak mau atau tidak berkenan untuk masuk Islam. Agama Abu Thalib sebelumnya agama apa? Ada yang tahu? Tahu nggak? Bukan Islam. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Nah, bilang aja nggak tahu, jangan diam gitu. Jadi nanti jelas. Nah, jadi agama Abu Thalib itu sebelum meninggal itu agamanya ikut dari nenek moyang beliau. Agamanya entah dinamisme atau animisme seperti itu. Nah, kasus toleransi ini tadi sebelumnya, nah itu menghormati pilihan seseorang, setiap orang kan beda-beda. Begitupun dengan Abu Thalib, pilihan beliau memeluk agama nenek moyang ya beliau, keinginan beliau. Adapun yang kedua yaitu kebebasan beragama. Jadi Nabi Muhammad itu mencontohkan kepada kita umat manusia bahwasanya
toleransi itu penting dalam kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, lagi. Nah, yang kedua contohnya yaitu kebaktian kaum Nasrani di masjid. Jadi, Bapak mau cerita lagi nih, dengarkan ya. Suatu ketika Nabi Muhammad itu dan sahabatnya mau menjalankan sholat asar. Nah, akan tetapi tiba-tiba datang segerombolan kaum Nasrani yang dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Enggak tahu ya, Jan. Berarti itu namanya pendetanya Abu Harithah bin Alqamah. Siapa? Abu Hanifah bin Alqamah. Nah, itu pendetanya yang memimpin segerombolan kaum Nasrani datang ke masjid. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad dan sahabatnya setelah sholat asar, lalu beliau apa, Mbak? Bukan asar. Nah, segerombolan itu izin ke Nabi Muhammad untuk melakukan kebaktian di masjid tersebut. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Yaitu Nabi Muhammad pun menghargai dan membolehkan akan kaum Nasrani tersebut melakukan kebaktian di dalam masjid. Akan tetapi hal ini tidak diperuntukkan secara rutin seperti itu anak-anak. Jadi untuk ini hanya konteksnya darurat, terpaksa dan indensial atau secara tiba-tiba. Selanjutnya, nah contoh yang tadi itu yang kebaktian di dalam masjid itu tercantum juga di dalam Piagam Madinah bahwasanya konstitusi toleransi itu poin pertama di dalam Piagam Madinah. Lanjut. Oke, bagaimana sih relevansi sikap Nabi Muhammad mengenai toleransi untuk masa kini? Nah, yang pertama yaitu bukan mengabaikan keyakinan bahwasanya menghormati hak hidup setiap orang, setiap manusia yang kita jumpai itu sangat penting dan sangat sangat apa, Mas? Tidak tahu, Pak. Sangat utama. Utama. Yang kedua yaitu prinsip damai. Nah, prinsip damai juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ayat berapa ini? Surat Al-Kafirun ayat berapa, Mas? Ayat 6. Ayat 6. Ada yang tahu ayatnya gimana? Tidak. Tahu nggak, Mas? Tidak tahu. Tidak tahu. Artinya gini, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Lakum dinukum waliyadin. Itu relevansi toleransi. Yang ketiga, yaitu inspirasi Indonesia. Maksudnya apa? Yaitu menjaga kerukunan di masyarakat plural. Maksudnya bahwasanya di dalam suatu negara, suatu komunitas itu pasti akan adanya perbedaan. Maka relevansi toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sangat penting. Untuk apa diterapkan? Pinter banget. Coba ulangi lagi tadi. Siapa paman Nabi Muhammad namanya yang belum masuk Islam sampai meninggal? Abu Thalib. Abu Thalib. Beliau sebelumnya agamanya apa? Animisme atau dinamisme. Lalu yang kedua, pemimpin dari pendeta yang memimpin segerombolan kaum Nasrani yang masuk masjid siapa namanya? Lupa ya? Lupa, Pak. Buat PR itu teman-teman silakan cari ya. Cari satu-satu nanti saya tunjuk. Siap. Tunjuk random. Siap? Siap. Siap begitu. Oke. Lanjut. Masih ada? Nah, jadi sebelum masuk kesimpulan nih dari teman-teman semua ada yang ditanyakan. Belum. Ada atau tidak? Tidak. Nah, paham sampai sini? Paham. Jadi untuk evaluasi pada pembelajaran kali ini, ya alhamdulillah teman-teman semua sangat bersemangat dan sangat antusias dalam mengikuti pelajaran kali ini. Semangat! Semangat! Jika ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan, bisa kali lain waktu ketemu atau main. Mas atau Pak, saya belum paham mengenai ini, silakan. Gitu ya, Mas? Siap, Pak. Oke, jadi langsung saja kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini, toleransi Nabi Muhammad warisan abadi. Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad itu mengajarkan kita pentingnya toleransi melalui sikap dan bukti atau kebijakan yang nyata relevan di kehidupan. Nah, tidak memaksa, melindungi hak beragama dan membangun masyarakat harmonis. Jadi sesuai dengan ajaran Al-Quran, surat Al-Kafirun tadi, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku Agamaku. Jadi kita tidak memaksa, terserah, akan tetapi kita tetap menjaga ajaran syariat Islam. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, kita cukupkan
Sebelumnya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak semua? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mbak Lisna bisa memimpin. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah hari ini hadir semua? Hadir Pak. Oke. Sebelumnya, Pak Guru mau tanya nih sebelum masuk ke pembelajaran. Siapakah yang di sini tahu rukun iman itu ada berapa? 6. Apa saja ya? Silakan tunjuk jari. Cung. Ya, silakan, Mbak. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat iman kepada nabi dan rasul. Kelima iman kepada hari kiamat. Keenam iman kepada qada dan qadar. Ya, betul sekali. Jadi yang pertama itu kita iman kepada Allah, lalu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab, lalu iman kepada nabi dan rasul, lalu iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, sejalan dengan pembahasan yang tadi, hari ini kita akan membahas mengenai iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan mengenai iman terlebih dahulu. Jadi, iman itu adalah pengakuan atau al-iqrar. Secara istilah yaitu iman itu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, apabila orang yang dikatakan beriman itu hatinya itu membenarkan atau menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dapat mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dapat mengamalkan perbuatan baik di setiap harinya, seperti itu. Nah, adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah, yaitu membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Untuk apa? Allah itu menurunkan kitab kepada para rasulnya itu sebagai kalam atau petunjuk cahaya untuk seluruh umat di dunia ini supaya tidak tersesat, seperti itu. Nah, setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara ijmali atau global maupun secara tafsili atau terperinci. Jadi, secara ijmali itu artinya Allah menurunkan kitab tanpa harus mengetahui sebelum penerimanya kitabnya itu siapa. Nah, sedangkan secara global itu Allah sudah pada saat menurunkan kitab, Allah sudah mengetahui atau menunjuk siapa penerimanya dan kitabnya itu apa, seperti itu. Nah, untuk kitab-kitabnya, ada yang tahu kitabnya apa saja, Mbak Lisna? Kitab
Al-Quran. Dari pertama ya, dari kitab Taurat. Kitab Taurat. Lalu yang kedua ada kitab Zabur. Zabur. Ya. Lalu yang ketiga Injil. Injil. Oke. Lalu yang keempat Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Oke. Lalu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Kitab Injil diturunkan Nabi Isa. Ya. Lalu Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad. Ya, jadi kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa dan Zabur diturunkan oleh Nabi Daud dan Injil diturunkan oleh Nabi Isa dan Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita itu diwajibkan ya untuk bisa memahami atau bisa mengerti semua kitab-kitab ini semua ya. Dari kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran, seperti itu. Nah, Al-Quran itu diturunkan sebagai pelengkap dari kitab semuanya. Seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir atau bersambung. Nah, itu bertujuan untuk sebagai pedoman atau kitab terakhir yang dapat melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya, seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan, Mbak. Bapak, emang kita perlu ya mengikuti ajaran dari kitab selain Al-Quran? Oke. Jadi, kita itu tidak diwajibkan ya untuk dapat memahami seluruh kitab-kitab selain Al-Quran, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Nah, kita itu hanya cukup tahu saja kalau terdapat kitab tersebut ya. Nah, kitab Taurat, Zabur, Injil wajib dipedomani hanya pada zamannya saja, seperti itu. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang sebagai petunjuk atau pedoman bagi seluruh umat ya. Jadi yang kita harus amalkan atau kita pedomani yaitu yang wajib seperti kitab Al-Quran, seperti itu, Mbak. Gimana? Paham, Pak, dikit. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta coba kalian duduk yang siap. Gimana duduk siapnya? Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kira-kira kalian tahu nggak kita kali ini mau belajar apa? Belum. Jadi kita akan belajar mengenai mukjizat bagi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa sih itu mukjizat? Belum. Pernah dengar aja, Bu. Ajaiban. Apa coba? Lanjut. Nah, jadi dulu tuh para nabi dan rasul Allah selalu menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tantangan itu berasal dari orang-orang yang ingkar dan ragu terhadap kenabian ataupun kerasulan para nabi dan rasul Allah. Nah, dalam rangka mengokohkan kenabian dan kerasulan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul Allah. Jadi untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai pengertian mukjizat. Jadi mukjizat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ajaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mukjizat itu sesuatu luar biasa yang Allah kasihkan untuk para nabi dan rasul yang dipilih Allah seperti itu. Nah, selain itu ada dua macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat yang bersifat material, indrawi dan lokal. Kira-kira kalian tahu nggak contohnya itu seperti apa? Nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa nggak tahu mah. Nanti yang kedua, ya nanti kita akan belajar nih tentang macam-macam mukjizat beserta contohnya. Terus yang kedua ada mukjizat yang bersifat non materi, logis dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Selanjutnya, nah untuk kalian tadi belum pada tahu ya contoh-contohnya. Jadi kita akan belajar bersama mencari tahu tentang apa aja sih macam-macam mukjizat tadi. Nah, Ibu minta silahkan tugas pada hari ini kalian bisa membentuk 3 kelompok. Selanjutnya, Ibu, ini nih ada ini buat kalian. Nanti kalian silahkan cari kata kunci. Iya. Makasih. Cari kata kunci di situ ya. Silahkan kalian diskusikan beserta teman kelompok. Nah, silakan Ibu kasih waktu kalian 50 detik. Coba silakan diskusi. Ada yang ini enggak masih dibingungkan mengenai tugasnya? Ada enggak? Enggak ada. Oh, belum. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya. Silakan nanti. Sok silakan. Maju. Nyebutin ya. Apa itu? Kamu. Aku. Maju. Ya maju. Manarul, kamu jangan ini terus dong, jangan gelewehan. Gue. Kerjain tugasnya udah belum? Silakan diskusikan. Ya tadi perwakilan kelompoknya siapa yang suruh maju? Angga, Bu. Yo, Angga mana? Mas Angga silakan maju. Yang ini? Ada yang maju? Silakan. Kak, coba sekarang dimulai dari Mas Angga. Mas Angga menemukan kata apa? Kata Muhammad. Kata Muhammad. Nah, tadi hasil dari diskusinya dapat apa dari kata Muhammad? Ini jadi Nabi Muhammad itu ini Bu, kitabnya Al-Qur'an, mukjizatnya salah duanya Isra Mi'raj, terus juga bisa membulan-bulan. Oke, gimana teman-teman? Mengenai jawaban dari kelompok berapa?
Kelompok 3 Dari pasti kelompok- bisa. Dari kelompok 3 gimana jawabannya? Tadi katanya kan kelompok 3 menemukan kata Muhammad. Terus salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad itu apa coba tadi? Ayo siapa yang nyimak? Al-Qur'an. Betul. Silakan, ini dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2 menemukan kata apa di situ? Musa. Silakan bisa dipaparkan. Nabi mukjizat dari Nabi Musa itu apa? Membelah lautan. Gimana teman-teman? Kalau ini menemukan kata apa? Nabi Nuh Nabi Nuh. Mukjizatnya apa coba? membuat kapal untuk menyelamatkan orang-orang. Wede. Ya, silakan. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Makasih Bu Guru. Iya, sama-sama. Gimana nih, kira-kira kalian sudah menemukan nggak tadi dari 2 macam mukjizat tadi? Sudah. Sudah Kan tadi ada berapa macam mukjizat ya? 2 Ada 2. Yang pertama mukjizat. apa ya? Iya, pintar. Yang kedua mukjizat. Yang Mukjizat? itu. Iya, betul. Iya. Dan dapat dibuktikan. Contohnya apa ya tadi? Al-Qur'an. Pintar. Iya, pintar sekali Mbak Nisa dan Mbak Zulfa. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kalian harus terus semangat dalam belajar, oke? Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi. Bisa dimulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kira-kiranya kalian hadir semua atau tidak? Nihil ya? Oke. Sebelumnya Ibu punya gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Pinocchio ya. Pinocchio itu identik dengan apa sih anak-anak? Apa hidungnya? Hidungnya panjang. Nah, panjangnya itu kenapa kira-kira? Nah, kalian ini suka berbohong atau tidak kira-kira? Oke. Jadi kita sekarang akan belajar tentang perilaku jujur. Supaya tidak seperti Pinocchio yang hidungnya panjang. Oke. Kira-kira yang kalian ketahui tentang jujur itu apa sih? Coba sebutkan satu kata yang berkaitan dengan jujur. Tidak berbohong. Iya, betul sekali. Tidak berbohong. Jujur itu dalam istilah yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan fakta yang ada. Oke ya. Untuk menambah pengetahuan kita tentang materi hari ini, Ibu ada
cerita. Tapi nanti kalian harus berpasang-pasangan terlebih dahulu. Sudah dapat pasangannya masing-masing? Sudah. Oke, Ibu akan bagikan ya. Yang bangun bertiga ya. Nah, di dalam kertas itu ada cerita teladan. Silakan kalian baca ceritanya, kemudian kalian cari informasi yang kalian dapat dalam cerita tersebut. Mulai dari pengertian dari jujur, kemudian dalilnya, contoh, kemudian manfaatnya. Silakan waktunya 5 menit. Sebelumnya ada yang mau bertanya tentang materinya? Tidak ya? Sudah paham semuanya? Sudah. Ya silakan. Oke, sudah ya? Sudah. Kira-kira ada yang mau menyampaikan informasi yang sudah kalian dapat? Atau tidak? Belum ada? Oke, kalau gitu Ibu akan menggunakan sistem undian supaya kalian dapat semuanya ya. Oke. Silakan diambil. Satu. Ada yang dapat giliran nomor pertama? Tidak ada ya? Nomor 2? Oke, silakan apa yang Mbak dapat dalam cerita tersebut? Berdasarkan cerita, saya dapat sikap jujur. Pengertian. Nah, sikap jujur adalah perilaku yang menyatakan sesuai kenyataan dan kebenaran, tidak berbohong, tidak menambah atau mengurangi informasi, serta tidak menyembunyikan fakta meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang. Oke, gimana anak-anak, benar atau tidak jawabannya? Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi jujur secara bahasa, dalam bahasa Indonesia artinya adalah hati yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Nah, secara dalam bahasa Arab, arti jujur sendiri adalah asidik. Ada yang tahu arti asidik itu apa? Jujur. Ya, jujur atau berkata benar sesuai kenyataan. Kalau secara istilah adalah kesesuaian antara lahir dan batin, baik perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan fakta yang ada. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang selanjutnya, yang bagian giliran nomor 3. Siapa? Saya, Bu. Silakan. Nomor 2. Dalil. Dalil tentang kejujuran yang sesuai dengan cerita tersebut. Bisa dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran surat apa? Quran surat At-Taubah ayat 119. Iya, betul sekali, pintar. Oke. Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 bahwasanya setiap orang yang beriman itu disuruh untuk melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk berkata jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya nomor 4. Siapa? Ya, silakan. Nomor 4 yaitu tentang perilaku jujur. Tuliskan manfaat yang diperoleh dari Contoh. ya sebut contoh perilaku jujur ya dari cerita. Ya, contohnya. Kalau kami itu mendapatkan contoh yaitu tidak mencontek, mengembalikan barang milik teman dan tidak berbohong kepada guru dan teman. Iya, itu kan tadi contoh perilaku jujur dalam cerita. Kalau contoh perilaku jujur dalam sekolah, bagaimana?
Contohnya tidak mencontek. Ya, tidak mencontek ya. Anak-anak di sini jujur semuanya? Kalau ujian bagaimana kalian mencontek atau tidak? Tidak. Yang benar. Benar. Iya betul, nggak boleh nyontek ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Yang dapat nomor 5. Saya, Bu. Ya silakan. Menurut kamu mengapa Raffi layak dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasannya. Karena Raffi pantas dijadikan teladan karena ia telah tetap memilih jujur walaupun sedang membutuhkan uang. Ia mengembalikan dompet kepada pemiliknya tanpa mengembalikan sedikit pun uang di dalamnya. Sikap ini menunjukkan bahwa Raffi mematuhi ajaran Allah. Ya, cukup. Nah, oke betul ya anak-anak, pintar. Oke, kira-kira kenapa sih Raffi ini bisa jujur? Karena pertama yaitu meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dalam keadaan apapun. Kemudian dengan kita bersikap jujur, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, adakah yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya, sudah paham semuanya tentang jujur? Sudah ya, Ibu harap bukan hanya dipelajari namun kita harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, aku dicari. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya semangat kalian pagi ini. Semoga tetap semangat sampai akhir. Oke, Mbak Zulfa, kenapa bisa telat? Macet, Bu. Meskipun begitu seharusnya kamu bisa atur waktu ya sehingga kamu tidak telat masuk kelas. Kalau misalkan kamu telat nanti jam pelajaran juga terpotong, terus juga fokus teman-teman terganggu. Lain kali lebih disiplin ya. Baik, hari ini hadir semua? Hadir kok. Oke, kalian masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang SKI. Ya, tentang keberagaman di masyarakat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tentang toleransi, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Sebelum itu, mari kita baca basmalah bersama-sama. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu punya tebak-tebakan. Nanti kalian tebak ya. Cluenya, tanpa sikap ini perbedaan bisa menjadi masalah, tapi dengan sikap ini perbedaan bisa jadi kekuatan. Siapakah itu? Ada yang tahu?
Ya, betul, toleransi. Hari ini kita akan bahas tentang toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi artinya sikap saling menghargai meskipun kita berbeda agama. Nah, toleransi ini bukan berarti kita mencampur adukan agama, tetapi kita tetap teguh terhadap keyakinan kita sambil menghargai keyakinan orang lain. Misalnya, kita punya teman yang berbeda agama. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yaitu dengan tidak memaksakan teman kita mengikuti ibadah kita dan memberikan kesempatan kepada teman kita untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Nah, bisa dilanjut ya. Ada beberapa agama di Indonesia, apa saja bisa dilihat? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu merupakan keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya. Mas, selanjutnya. Ya, ini merupakan contoh bagaimana toleransi itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Paham. Coba kamu Teh Lisna jelaskan apa arti dari toleransi. Toleransi adalah Sikap saling menghargai. menghargai. Nah, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya silahkan kalian diskusikan secara berpasangan. Ibu beri waktu 2 menit. Setelah itu kita bahas secara bersama-sama. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke. Silakan siapa yang mau menjawab? Ayo, ada yang mau menjawab? Iya. Saya, Bu. Iya. Sebutkan 2 contoh sikap toleransi antar umat beragama di sekolah atau lingkungan kalian. Jawabannya itu menghargai teman yang berbeda agama, menjalankan ibadahnya. Oke, benar sekali ya. Jadi toleransi itu tetap meyakini keyakinan kita dan menghargai keyakinan orang lain. Oke, selanjutnya Ibu ada game. Ada yang mau main nggak? Oke. Nama gamenya tebak kata ya. Di sini Ibu punya 2 kartu. Nah, nanti masing-masing ambil 2 kartu ini ya. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Cara mainnya nanti kalian angkat tanda yang centang jika menurut kalian jawaban itu benar atau kalian setuju. Nah, tanda silang jika itu jawabannya salah atau kalian tidak setuju. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya pertanyaannya. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Ya, hampir benar semua ya. Jadi memaksakan agama kita kepada orang lain itu tidak boleh atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oke, pertanyaan kedua. Menjaga kerukunan antar umat beragama adalah sikap dari toleransi. Ya, luar biasa ya jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Udah habis ya. Nah, anak-anak tadi kita telah belajar tentang toleransi mulai dari pengertiannya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, jika tidak ada, jadi kesimpulannya, toleransi antar umat beragama adalah bagian penting dari agama Islam. Bagaimana kita menyikapi perbedaan. Islam mengajarkan kita untuk hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Ya, luar biasa ya untuk hari ini. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap jadi pelajar yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tugas Nabi dan Rasul. Nah, ada yang tahu tugas Nabi dan Rasul Allah? Nah, tugas Nabi dan Rasul Allah itu ada 3. Yang pertama itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah atau tabligh. Nah, jadi tugas Nabi dan Rasul Allah itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia untuk tanpa mengurangi atau menambah wahyu tersebut. Terus yang kedua itu ada mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah. Jadi Nabi dan Rasul Allah itu mengajak seluruh umatnya untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah atau musyrik. Nah, yang ketiga itu ada uswatun hasanah atau menjadi teladan yang baik. Jadi Nabi dan Rasul Allah itu harus menjadi tauladan yang baik untuk semua manusia. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan apa yang ada pada kertas tersebut. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, udah selesai semuanya ya? Sudah. Nah, silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusi kalian. Amri. Kelompok 1 mendapatkan sifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia. Contohnya, Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada umat Islam. Tepuk tangan untuk Mbak Amri. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Kelompok 2 mengajar tauhid. Tugasnya mengajak umat hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Contohnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Lisna. Silakan kelompok 3 perwakilan. Uswatun hasanah, memberikan teladan. Tugasnya menjadi contoh dalam sikap akhlak dan ibadah. Terus contohnya Nabi Musa alaihissalam berani membela kebenaran walaupun harus melawan Firaun. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Eva. Nah, jadi kesimpulannya itu tugas Nabi dan Rasul Allah yang pertama itu menyampaikan wahyu dari Allah atau tabligh. Nah, yang kedua adalah mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah atau tauhid. Dan yang ketiga adalah menjadi suri tauladan kepada seluruh umat manusia atau uswatun hasanah. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jadi apa
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Ada yang tidak berangkat? Lengkap, Bu Guru. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang sudah tahu kita hari ini belajar apa? Jadi kita di sini akan belajar tentang hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Ada yang sudah tahu siapa itu umat yang beriman kepada kitab terdahulu? Belum. Ya, jadi di sini Ibu akan menerangkan tentang Nabi Muhammad yang memiliki hubungan baik dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Jadi, umat terdahulu itu beriman dengan kitab terdahulu. Dalam Al-Quran, umat ini disebut dengan ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Jadi, ahli kitab itu adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan umat Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya itu ada Nabi Muhammad ini hidup di Madinah dengan beberapa agama yang ada di dalamnya. Ada umat Nasrani dan umat Yahudi. Jadi di sini itu mereka membuat kesepakatan, yaitu Piagam Madinah. Apa kesepakatannya? Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini berisi tentang aturan supaya mereka hidup dengan aman dan damai. Jadi, walaupun di dalam Madinah ini terdapat beberapa agama yang berbeda, mereka semua hidup dengan aman dan damai. Contohnya, ketika Nabi Muhammad berhutang kepada seorang Yahudi, yaitu Sa'id bin Sa'nah. Nah, Sa'id bin Sa'nah ini menagih hutang Nabi Muhammad 3 hari sebelum jatuh tempo dengan suara yang kasar. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Sa'id bin Sa'nah saat menagih hutang kepada Nabi Muhammad. Umar bin Khattab marah karena Sa'id bin Sa'nah ini membuat kegaduhan dengan menagih hutang secara kasar kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad menyuruh Umar bin Khattab untuk tetap sabar dan menghormati Sa'id bin Sa'nah. Lalu yang selanjutnya ada seorang Yahudi yaitu Bani Nadir. Mereka melanggar Piagam Madinah, lalu mereka diusir dari kota Madinah. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang nantinya akan membahas tentang hubungan Nabi Muhammad dengan para ahli kitab. 3 kelompok ya. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan bermain tim games turnamen. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan ada kertas warna-warni yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi kalian pelajari. Jadi, untuk seluruh anggota kelompok bisa berdiri. Yuk berdiri. Berdiri dan membawa pulpen masing-masing ya. Kelompok 1. Jadi sebelah sini urutan. Kelompok 1 pasti bisa. Ye. Ayo Mas, Mbak, berdiri. Oh, semuanya. Iya, berdiri semuanya. Kelompok 1 pasti bisa. Kelompok 2. Ya, di sini. Iya. Kelompok berapa sih? 2. Kamu kelompok 3 ya. Kamu ikut kelompok 3. Ya,
cepet-cepetan ngisi, kan di sini udah ada ya, udah ada jawabannya. Jadi kalian mengisi yang ada di depan. Yuk, dimulai dari sekarang. Satu orang satu. Gantian anjing. Ayo teh. Ya satu anak satu. Semangat teh. Ini teh. Ada anak. Iya. Adil dan Ayo Amri. Ayo cepetan. Sudah. Bisa terlupain. Pulpennya sama. Ya, sudah ya. Jadi pemenangnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan semuanya. Kelompok 3. Ya, karena kelompok 3 menang, kelompok 3 ya. Ibu akan memberikan hadiah yang sangat cantik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita harus saling menghormati walaupun memiliki perbedaan agama. Bisa dipahami? bisa, Bu Guru. Untuk tugas kalian mengisi pilihan ganda halaman 50 sampai halaman 53. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu Guru. Ya, karena waktu sudah hampir selesai, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini ada yang nggak berangkat? Atau ada guru lengkap. Oke, siap. Jadi tema materi hari ini yaitu tentang bentuk toleransi antar umat beragama. Jadi Indonesia itu kan terkenal sangat banyak banget perbedaan agama, budaya, terus apalagi suku.
Ya. Ya, ras. Ya. Sikap ini tuh dengan adanya perbedaan itu penting ya. Jadi kita harus bersikap toleransi. Ada yang tahu toleransi apa? Sikap menghargai sesama, Bu Guru. Ya, betul sekali. Sikap menghargai dengan adanya perbedaan yang ada di Indonesia. Oke. Ada berapa ya agama yang ada di Indonesia? 5. Apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Satu lagi Kristen Protestan. Ya, 6 berarti. Oke. Kalau suasananya kita bersatu, rukun, maka kita akan hidup menjadi damai. Tidak ada pertengkaran atau perselisihan, gitu ya. Oke. Jadi ada 3 bentuk toleransi. Yang pertama itu ada menghargai keberagaman agama setelah Islam. Jadi kita harus menerima dan menghargai dengan perbedaan itu ya. Terus yang kedua ada menghormati keberagaman, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Jadi kita tidak boleh mengejek-ejek atau mengolok-olok agama orang lain. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Contohnya, kita bergotong royong tanpa memandang latar belakang agama masing-masing. Jadi kita harus menghargai. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kanan kelompok 1, yang sebelah kiri kelompok 2. Jadi nanti ada 2 pertanyaan, kalian didiskusikan ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikannya. Oke, sudah? Sudah. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan satu-satu. Ayo, ayo. Nanti Ibu bacakan dulu ya pertanyaannya. Siap, Bu. Mengapa sikap toleransi itu penting dalam kehidupan di sekolah maupun masyarakat? Dari kelompok 1? Jawabannya, toleransi itu penting agar hubungan antar teman tetap harmonis, tidak terjadi perpecahan, dan semua merasa aman. Ya, tepuk tangan semuanya. Dari kelompok ini, 2. Bentar. Jawabannya? Toleransi membuat suasana sekolah rukun, semua siswa saling menghormati dan pembelajaran berjalan lancar. Ya, jadi kita tuh harus menghargai perbedaan latar belakang agama teman-teman kita. Oke, nomor 2 ya. Berikan 1 contoh tindakan toleransi yang bisa kalian lakukan di sekolah. Dari kelompok 1? Menjaga sikap sopan saat melewati atau berada di sekitar tempat ibadah agama lain. Ya, dari kelompok 2? Menghormati teman saat melakukan ibadah di sekolah, misalnya tidak ribut di sekitar musola. Ya, yaitu salah satu contoh tindakan toleransi yang kalian terapkan bisa di kehidupan sehari-hari ya. Oke, silakan, terima kasih. Oke, jadi toleransi itu sangat penting ya untuk menjaga kedamaian dan kerukunan kita. Dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mau bekerja sama. Kita dapat menciptakan lingkungan yang kamu tunjukkan dari ini adalah sikap toleransi yang kalian tunjukkan ini adalah investasi untuk masa depan yang damai. Begitu.
untuk mengecek pemahaman kalian, seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang toleransi, Ibu bagikan latihan soal ya. Ini 1. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Sudah. Sudah, Bu Guru. Oke, Ibu tarik ya. Oke, jadi ini untuk evaluasi kalian, seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang toleransi ini. Jadi kesimpulannya, toleransi sikap menghormati dan menghargai agama lain. Jadi tadi ada berapa agama ya? Pertama, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik. Ya, pintar semuanya ya. Amin ya Allah. Oke, dari Ibu pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf ya. Ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.